Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnia Gistiani, NIM H4418007 dari kelas Paralel 3 mata kuliah Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Bioekonomi Sumber Daya Rajungan Portunus pelagicus di Teluk Banten. Di bab pendahuluan yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Rajungan merupakan salah satu hasil laut yang bernilai ekonomis tinggi dan menjadi komoditas ekspor. Hal ini terbukti dengan rajungan yang menempati peringkat 3 setelah udang dan juga tuna. Salah satu lokasi penyebaran rajungan di Indonesia adalah Teluk Banten. Nelayan yang melakukan penangkapan rajungan di Teluk Banten ini mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Karangatu. Kegiatan penangkapan rajungan yang terdapat di Teluk Banten ini banyak mengandalkan hasil tangkapan nelayan dan semakin berkembang. Kegiatan penangkapan ini dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Hasil tangkapan yang cenderung menurun setiap tahunnya diperlukan pengelolaan upaya penangkapan yang baik sehingga dapat memanfaatkan potensi tangkapan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengelolaan perikanan tangkap di Teluk Banten? 2. Bagaimana bioekonomi perikanan rajungan di Teluk Banten? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan kebijakan penangkapan rajungan di Teluk Banten? Tujuan penelitian. Deskripsi tujuan penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan yang akan diungkap dan diselesaikan dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu mengetahui pengelolaan perikanan tangkap di Teluk Banten. Yang kedua yaitu menganalisis bioekonomi perikanan rajungan di Teluk Banten. Dan yang ketiga adalah mengetahui implikasi kebijakan penangkapan rajungan di Teluk Banten. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mencari beberapa literatur review dalam hal menganalisis sumber daya rajungan di Teluk Banten. Teluk Banten ini merupakan salah satu wilayah di pesisir perairan Indonesia yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan yang pertama itu adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menguraikan masalah secara umum tentang suatu peristiwa yang terjadi. Hasil penganalisis ini disajikan berdasarkan informasi yang ada dan untuk menggambarkan pengelolaan perikanan tangkap di Teluk Banten. Dan yang kedua yaitu analisis bioekonomi. Analisis bioekonomi ini menggambarkan MSY, MIY, dan juga open access yang menggunakan rumus seperti yang tertera di layar. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum perikanan tangkap di Teluk Banten. Terdapat 12 jenis komoditas ikan unggulan perikanan tangkap yang ada di Teluk Banten. Dari 12 jenis ikan, 5 jenis diantaranya merupakan ikan pelagis dan 7 jenis lainnya adalah ikan demersal. Pada umumnya, alat tangkap yang digunakan di Teluk Banten ini adalah gelinet, gillnet, dogol, bagian tancap, bagan perahu, payung, pancing alur, sero, dan juga rampus. Pembahasan yang kedua yaitu analisis bioekonomi model Clark Yoshimoto Pulley. Berikut merupakan nilai parameter biologi dan ekonomi dalam penentuan MIY, MSY, dan juga open access. Terdapat koefisien kemampuan alat tangkap, daya dukung perairan, laju intrinsik populasi, harga, dan juga biaya. Berdasarkan hasil dari tabel 5 ini, dapat dianalisis bioekonomi sumber daya rajungan di Teluk Banten. Hasil analisis perhitungan bioekonomi sumber daya rajungan di Teluk Banten ini menunjukkan terlihat adanya perbedaan dari masing-masing nilai rezim pengelolaan. Hasil tertinggi dari perhitungan analisis adalah untuk rezim MSY yang hasil tangkapan dan upaya penangkapannya lebih besar. Namun dapat dikatakan rezim yang paling efisien yaitu rezim MIY, di mana jumlah effort yang lebih rendah dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta tidak memberikan dampak adanya eksploitasi yang berlebih bagi sumber daya rajungan di Teluk Banten. Hasil analisis ini mengacu kepada
mengacu pada referensi SARI tahun 2012. Pembahasan yang ketiga yaitu implikasi kebijakan. Meningkatnya penangkapan rajungan yang disebabkan oleh tingginya nilai ekonomis dalam perekonomian dapat menyebabkan overfishing pada rajungan. Diperlukannya sebuah tindakan yang dapat mempertahankan stok rajungan di alam. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70 Kepmen KP tahun 2016 tentang rencana pengelolaan perikanan rajungan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kebijakan peraturan yang telah dibuat ini oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan agar tidak tereksploitasi secara terus-menerus. Adanya peraturan ini tidak akan berjalan lancar jika tidak ada lembaga yang bergerak dalamnya. Untuk itu, kelembagaan yang dapat mendukung harus dikembangkan dan juga didukung. Salah satunya adalah kelembagaan lokal seperti koperasi dan kelompok masyarakat atau nelayan yang harus terus diberdayakan dan ditingkatkan peranannya agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat untuk kedepannya. Kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dengan analisis bioekonomi pada kondisi MSY diperoleh dengan nilai tertinggi, sedangkan rezim MIY diperoleh dengan rentang ekonomi tertinggi. Analisis MIY ini lebih menekankan pada keuntungan maksimum, namun kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan analisis dengan berbagai model agar dapat melihat perbandingannya yang mana yang paling lebih sesuai, dan dapat melakukan penelitian secara langsung sehingga informasi yang didapat lebih lengkap. Analisis selanjutnya dapat memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan terjadinya karena tidak dapat ditentukan secara pasti setiap tahunnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.